Magister Keperawatan. Saya adalah dosen tetap program studi keperawatan Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Saat ini saya telah mengajar sesuai dengan bidang keilmuan dan passion yang saya miliki, yaitu bidang keperawatan medical bedah. Kegiatan Tridharma yang saya lakukan salah satunya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dalam kegiatan pengajaran keperawatan medical bedah 1. Keperawatan medical bedah 1 merupakan mata kuliah inti yang dapat diambil mahasiswa di semester 3. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan penjabaran 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan medical bedah 1 adalah mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medical bedah, peran perawat medical bedah, mengenal program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit endemis. Selain itu membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronik, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan keperawatan medical bedah 1 adalah mahasiswa mampu 1. Memahami konsep dan perspektif keperawatan medical bedah. 2. Memahami peran perawat medical bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional. Ketiga, memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Yang keempat, memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis. Yang kelima, memahami pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigenasi patologis, sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Yang ketujuh, memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan patologis. Yang kedelapan, memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Dan yang kesembilan adalah memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkembangan. Sebagai acuan dan evidence base di dalam pemberian materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi, diantaranya adalah buku Perawatan Medical Bedah penulis Burner and Schroeder, buku SDKI, buku SLKI, buku SIKI yang diterbitkan oleh tim Pokja PPNI, serta beberapa artikel dan hasil publikasi dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem pembelajaran menggunakan sistem tatap muka, baik secara daring ataupun secara luring. Secara daring difasilitasi dengan Zoom Edu dan secara luring dilaksanakan di dalam kelas. Berikutnya adalah metode pembelajaran, yaitu menggunakan proses DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dengan model pembelajaran Student Centered Learning sebagai upaya interaksi dosen dan mahasiswa sebagai pusatnya untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas mahasiswa, serta penggunaan metode Discovery Learning secara mandiri dengan melakukan pembelajaran sendiri untuk menemukan pengetahuan baru. Metode DIA diawali dengan proses delivery. Dosen di dalam penyampaian materi pembelajaran teori menggunakan bahan PPT dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Proses selanjutnya adalah interaction. Interaksi antara mahasiswa dibangun melalui forum diskusi interaktif dan tanya jawab kepada mahasiswa terkait dengan materi yang telah disampaikan. Diharapkan mahasiswa dapat berpikir secara kritis, memberikan opini mereka terkait materi yang disampaikan. Dan juga saya membuka forum diskusi tanya jawab baik di saat proses pembelajaran maupun di akhir sesi pembelajaran. Tentu saja dengan adanya diskusi interaktif, pemberian reinforcement positif dan reward berupa
penambahan poin pada nilai UTS dan UAS sesuai dengan kontrak pembelajaran. Hal tersebut untuk memacu motivasi mahasiswa. Proses terakhir dari DIA adalah asesmen. Pada akhir sesi perkuliahan, dosen memberikan kuis atau post-test dan tugas terstruktur sebagai indikator di dalam menilai capaian pembelajaran. Adapun penilaian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di RPS di mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 terdiri dari penilaian teori 67%, kemudian penilaian praktikum sebesar 33%. Penilaian teori terdiri dari soft skill 25%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas 25%. Sedangkan untuk penilaian praktikum adalah menggunakan metode Mosgel dengan total semuanya adalah 100%. Dalam pemenuhan persyaratan wajib sertifikasi dosen 2024, terdapat komponen penilaian diri dosen PDD UKT-PT, maka berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, yaitu dengan subtema gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan dan metabolik endokrin, diabetes mellitus. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah sehat dulu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Walau tetapi masih tetap semangat begitu ya, teman-teman ya. Baik ya, alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Senang ya Pulis mendengar kabar sehat semuanya begitu. Baik, di sini sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa untuk memperlancar, mempermudah kita mendapatkan ilmu ya. Sebelumnya kita akan berdoa dari kelas ini, monggo yang ketua kelasnya Mas Dito ya, untuk bisa memimpin doa. Monggo Mas Dito. Baik teman-teman semua, sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, semoga dengan doa-doa kita ini ya, cita-cita kalian dapat dicapai ya, kemudian impian-impian kalian ya dapat dilaksanakan juga. Terima kasih Mas Vito. Baik ya teman-teman semuanya ya, sebelum kita masuk ke perkuliahan tentunya tetap harus mengisi absensi ya. Sudah dibuka sianya? Ampun, Sudah ya. Baik, kita nanti akan kuliah KMB 1 ya. Baik, alhamdulillah ya untuk absensi sudah lengkap ya. Kita masuk ke perkuliahan ya untuk KMB 1 ya, keperawatan medikal bedah 1. Jadi ini sudah tatap muka yang ke-13 ya, teman-teman ya. Jadi untuk sebelum-sebelumnya dari tim pengampu atau dosen pastinya sudah memberikan materi begitu terkaitnya dengan materi keperawatan medikal bedah 1 ya, terutama yang baru kemarin yang diajarkan oleh salah satu pengampu yaitu Bu Cindy ya, di situ membahas mengenai ya diabetes insipidus begitu ya. Masih ada yang ingat-ingat lupa atau lupa-lupa ingat terkaitnya dengan diabetes insipidus? Izin menjawab Ibu. Mbak Aulia ya? Oke. Ya, silakan. Aul. Diabetes insipidus itu adalah salah satu penyakit yang ditandai dengan gejala seringnya buang air kecil, Ibu. Oh, sering buang air kecil ya? Berarti buang air kecil aja, berarti sering pipis begitu ya? Ya, paling tidak
itu menjadi salah satu tanda dari diabetes insipidus. Nah, saat ini ya untuk tatap muka ke-13 ini kita akan mempelajari mengenai gangguan kebutuhan nutrisi ya, patologis sistem pencernaan dan metabolik endokrin yaitu diabetes mellitus begitu ya. Oke, Bu Lis, share screen ini sudah nampak di teman-teman semuanya? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya. Bu. Oke, baik ya. Jadi kita akan belajar ini ya terkaitnya dengan sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Jadi sebenarnya banyak, tetapi memang fokus kita akan belajar di diabetes mellitus ya. Oke, secara tujuan pembelajaran, jadi goalnya nanti teman-teman itu paling tidak mampu ya untuk memahami, mengelola pasien ya gangguan kebutuhan nutrisi patologis, sistem pencernaan dan metabolik endokrin, terutama yang kasus-kasus diabetes mellitus. Nah, tentunya kita tidak jauh-jauh dari asuhan keperawatan. Ada pengkajian ini ya, diagnosis begitu ya, rencana evaluasi ya. Jadi kita tidak jauh-jauh dari itu untuk capaian pembelajaran kita ya untuk diabetes mellitus ya. Baik ya, sudah pernah mendengar apa yang disebut dengan diabetes mellitus? Sudah pernah belum? Atau ada yang punya pengalaman ya terkait dengan diabetes begitu? Saya pernah, Bu. Saya pernah melakukan perawatan dengan pasien diabetes yang ada luka di kakinya, Bu. Warnanya itu sudah hitam dan akan direncanakan untuk diamputasi. Oh Oh ya. iya, Bu, bapak saya itu sering kontrol ke rumah sakit 1 bulan sekali. Nah, itu katanya sakit gula, Ibu. Nah, apakah sakit gula itu sama dengan diabetes, Bu Lis? Oke ya, jadi ada beberapa pengalaman ya kemarin untuk praktek keperawatan dasar ya, teman-teman semuanya ya tadi ya Iya, Bu Lis. untuk pengambilan kasus ya ternyata sebelum masuk ke KMB pun ya Anda juga mendapatkan kasus-kasus tersebut ya untuk Anda pelajari ya ternyata memang sebenarnya itu adalah masuk jenis diabetes mellitus ya di mana tadi ada tanda apa tadi yang kaki tadi kakinya Kakinya berwarna hitam, Bu. berwarna hitam ya kemudian tadi ada yang kontrol 1 bulan sekali kontrol apa Itu, Bu, kontrol gula darah ya itu adalah salah satu ya di mana pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu tanda gejalanya seperti itu ya. Kenapa penting kita belajar diabetes mellitus ya? Ternyata memang saat ini di dunia itu sangat meningkat ya untuk kejadiannya, prevalensinya sangat meningkat. Jadi dari CDC 2022 itu sudah mencapai ya 37,3 million ya. Ini sudah banyak ya yang sudah terkena diabetes mellitus. Mungkin nah, kalau kemarin Anda sudah praktek ya, tentunya sudah mengalami ya atau melakukan proses keperawatan ya seperti yang sudah kita pelajari bersama ya. Proses keperawatan itu ada 5 langkah ya. Yang pertama adalah pengkajian. Nah, tentunya di kasus-kasus diabetes mellitus itu ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Tadi sudah disebutkan teman Anda terkaitnya dengan tanda gejala kaki yang kehitaman. Nah, itu nanti bisa dijadikan hasil pengkajian. Ya, tentunya ya Anda sudah hafal ya ini dari awal identitasnya pasien itu apa saja yang harus dikaji. Kemudian keluhan utama ya pasti akan ditanyakan ya, teman-teman ya. Bu, keluhannya apa, Pak? Keluhannya apa? Ya, kok masuk rumah sakit ya? Itu pasti akan Anda tanyakan dan yang menjadi tanda yang paling ya timbul atau yang muncul itu adalah 3P ya. Ingat ya 3P ya. P yang pertama itu adalah polifagi ya. P
yang kedua adalah Poliuria. poliuria. Oke, yang ketiga polidipsi. Nah, kemudian ya tadi ya ada yang bercerita terkait dengan bapaknya ya yang kontrol ya setiap 1 bulan sekali. Nah, ini harus ditanya riwayat kesehatannya itu apakah memang sudah lama diabetes ya, karena itu akan mengganggu dari organ-organ yang lainnya. Ya, ada riwayat keturunan tidak? Ya. Jadi tadi bapaknya siapa tadi yang sering kontrol? Bapaknya April, Bu. April ya, ya Mbak April ini ada riwayat kesehatan ya. Kalau bapaknya sudah terkena nanti mohon hati-hati begitu ya, ya diantisipasi sebelum kita ya terkena karena memang ada salah satu genetik ya dari penyebab diabetes mellitus ya. Oke, selain itu apalagi yang harus dikaji ya dari pemeriksaan fisik ya, fisik itu ya keluhan utamanya ya tadi keadaan umumnya ya, kemudian berat badan, tinggi badan itu biasanya nanti akan menjadi penurunan ya, mata ya itu sudah kabur tadi ya, glaukoma, nah bisa jadi kuku, ekstremitas, integumen itu biasanya hitam-hitam ya. Kalau memang tidak jelas langsung ditanyakan tidak masalah ya, karena memang Bulis akan memberikan poin nanti kalau mahasiswa yang aktif bertanya begitu. Baik, apalagi terkaitnya dengan laboratorium tentu saja ya. Anda pernah melakukan cek apa namanya GDS begitu? Pernah, Bu, waktu Nah, pas waktu praktek ada ya. Jadi di suntik bagian apanya itu GDS itu? di bagian jari sini. Jari ya, oke baik, bukan di vena tapi di jari ya, itu untuk mengetahui gula darah ya, itu pemeriksaan laboratoriumnya. Baik, dari situlah ya kita nanti akan merujuk atau menganalisis sebenarnya masalahnya apa yang bisa diangkat ya. Nah, untuk di SDKI sendiri ya itu sudah ada beberapa masalah keperawatan atau diagnosa yang bisa muncul ya untuk masalah-masalah diabetes mellitus ya, terutama yaitu yang sering muncul adalah ini resiko ketidakstabilan. Jadi memang pasien-pasien diabetes mellitus itu cenderung ya turun naik ya begitu ya. Tahu normanya berapa gula darah teman-teman semuanya? 120-an ya. Oke, lebih kurangnya itu ya. Jadi kalau teman-teman nanti di atas 120 maka akan berisiko untuk ketidakstabilan gula darah. Yang lainnya seperti kurangnya nutrisi ya dan risiko defisit volume cairan itu juga ya. Jadi itu yang bisa nanti Anda tegakkan ya untuk masalah keperawatan ya. Kemudian apa yang harus kita rencanakan, harus kita lakukan ya. Jadi banyak hal ya untuk kita sebagai perawat untuk melakukan apa intervensi ya dan implementasi ya untuk resiko ketidakstabilan kadar gula darah. Untuk resiko ketidakstabilan kadar gula darah ya ini ada tanda-tanda ya hiperglikemi ya. Itu harus dicek ya dengan gula darah tadi GDS. Kemudian kalau terapeutiknya ya nanti akan ada kolaborasi ya dengan dokter untuk pemberian insulin ya, kontrol luka, kontrol gula darah ya untuk bisa menstabilkan dari ya diabetes mellitusnya begitu. Kemudian ya ada edukasi-edukasi yang bisa diajarkan ya. Di sini Bulis ya pernah melakukan satu penelitian ya pengabdian di masyarakat juga terkaitnya dengan bubble wrap terapi ya. Tahu bubble wrap terapi? Bubble itu yang seperti plastik di apa untuk paket itu. Iya, Ya, Bu, buat Ya, paket. Bu. itu diletus-letuskan itu ternyata bisa ya untuk mengurangi stres pada diabetes mellitus ya karena diabetes mellitus itu ya cenderung ketika stres dia meningkat
Ya, kemudian ada pemanfaatan telehealth ya. Jadi sekarang kan sudah medianya sudah TikTok ya, Instagram dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda akses ya medsos itu gunakanlah untuk telehealth ya, atau bagaimana caranya memanfaatkan dari media sosial tersebut ya, bisa dilakukan. Ya. Kemudian luka itu sering terjadi tadi yang sudah diperjelas Mbak Bunga ya tadi ya, bahwasanya ada kaki hitam ya, itu maka harus dilakukan perawatan selanjutnya. Ya, begitu untuk implementasi ya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi nanti akan Anda cross check ya untuk luarannya. Jadi sebelum melakukan tindakan keperawatan harus diukur ya. Saya mau mengetahui penurunan atau peningkatan dari pasiennya itu terkaitnya dengan apa. Nah, kalau untuk pasien dengan diabetes mellitus ya itu masalah di kadar GDS-nya. Jadi yang harus kita targetkan ya masalah itu teratasi ketika kadar gula darahnya membaik ya. Membaik itu ya kalau tadi lebih dari 120 harusnya kurang dari 120 untuk mencapai ya kestabilan dari kadar gula darah. Terkaitnya dengan insulin ya itu nanti akan ada praktikum tersendiri untuk bagaimana melakukan injeksi insulin pada pasien ya yang sesuai dengan standar operasional prosedur begitu ya. Dari materi ya mungkin Bu Lis sudah cukup ya untuk menyampaikan. Apakah ada hal-hal yang dipertanyakan? Izin bertanya, Ibu. Bertanya Bu, Ya. tadi kan sudah disebutkan bahwa pasien diabetes mellitus itu harus melakukan pemeriksaan GDS. Saya mau tanya ini Bu, untuk pemeriksaan atau screening GDS itu sebanyak dilakukan berapa kali Bu? Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Kadang untuk di posyandu lansia itu dilakukan sebulan sekali Bu. Oke, 1 bulan sekali ya. Ya, baik. Seperti ini ya, 1 bulan sekali itu memang harus dilakukan screening pemeriksaan kadar gula darah. Karena dengan screening itu kita akan mendeteksi ya pasien-pasien yang dia memang mempunyai risiko untuk masuk atau kriteria diabetes mellitus. Kalaupun sudah terjangkit diabetes mellitus, paling tidak dia bisa mengontrol untuk diabetesnya. Begitu ya, jelas ya Mas Dimas tadi? Iya Bu, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Ibu. Izin Baik. bertanya, Bu. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi jika ada keluarga yang terkena terkena penyakit diabetes mellitus? Kita perlu melakukan apa saja ya, Bu? Ya, baik. Jadi ya untuk pasien yang sudah terkena diabetes mellitus itu biasanya nanti akan berisiko ya terkait dengan luka begitu ya. Untuk Mbak Atika ya, jadi luka itu sangat akan menjadi buruk ketika tidak dirawat ya. Jadi yang harus diperhatikan pasien-pasien dengan diabetes mellitus ya bisa melakukan salah satunya adalah perawatan luka ya. Kalau kita perawat ya memberikan edukasi begitu ya, edukasi perawatan luka ya agar supaya dia bisa mengantisipasi risiko memperparah ya dari komplikasinya. Nah, seperti yang sudah Bu Lis teliti itu di Rumah Sakit Karanganyar itu ternyata ada karakteristik ya untuk luka pasien. Jadi luka pasien itu ternyata banyak yang ini ya ada yang tidak sehat ya begitu. Ini 38 atau 80% sendiri itu sudah masuk kategori yang degenerasinya ya, regenerasi lukanya itu masih harus banyak dilakukan perawatan luka.
Ada lagi? Oke, cukup ya untuk pertanyaan. Ya, coba Bulis akan bertanya ulang ya, terkait dengan materi yang sudah kita berikan ya. Jadi ini yang saya tanyakan, apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi ketidakstabilan gula darah? Ya. Oke, siapa yang mau menjawab? Bu, saya Bu. Ya, Asifa Intan. Ya, Ya, ya baik. Mbak Asifa apa jawabannya? ya itu melakukan screening setiap bulan Bu di puskesmas atau di pusat layanan terdekat, melakukan pola hidup yang seperti itu. Ya, oke. Baik ya. Jadi untuk Mbak Asifa Intan ya, dan tadi yang Ibu. beberapa bertanya tadi ya, terima kasih ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan ya, itu paling tidak membuka atau ini ya menambah pengetahuan kita ya. Nanti untuk poin yang tadi ya, teman-teman yang sudah bekerjasama ya untuk menjawab ya, tadi akan ada poin di ujian akhir semester ya. Jadi walaupun poin tetapi ya yang saya harapkan tetap mengerjakan dengan sebaik-baiknya untuk ujian akhir semester. Begitu, teman-teman? Ya. Oke, untuk lebih lanjutnya ya agar kita mengetahui ya pemahaman kalian itu sampai seberapa ya saya share ya, silahkan beberapa waktu ke depan ya bisa Anda kerjakan ya cepat ya, karena ini hanya 10 poin ya, seperti itu ya untuk dikerjakan ya. Oke, silakan dari sekarang dimulai begitu. Ya tutup ya untuk linknya. Ya, Bu. Ya, baik. Ya. Oke. Oke, dari beberapa jawaban ya, dari 10 ya rata-rata sudah 9 ya yang sudah baik ya, atau rata-rata sudah paham ya apa yang sudah disampaikan. Bahwasanya untuk gangguan ya nutrisi metabolik yaitu diabetes mellitus ya, itu diharapkan ya untuk menjaga kestabilan gula darah ya, yaitu dengan melakukan screening ya. Yang pertama tadi asesmen ya terkait dengan tanda gejalanya ya, kemudian melakukan screening ya untuk mengantisipasi terjadinya komplikasi lebih lanjut ya. Begitu ya dari Bulis ya, mungkin cukup dari materi kali ini ya. Nanti minggu depan ya kita bisa melanjutkan ke tatap muka berikutnya. Semoga bermanfaat untuk ilmunya ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.